Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Pak Sidik, beberapa waktu yang lalu saya itu melewati kelas Pak Sidik. Kelas Pak Sidik luar biasa sekali. Anak-anaknya bersemangat, ceria, dan saya lihat anak-anak itu kerasan atau betah di kelas. Saya ingin melakukan observasi di kelas Pak Sidik. Kira-kira diizinkan nggak ya Pak? Dengan senang hati Bu Nur, kehadiran Bu Nur akan saya terima dengan senang hati, dan saya berharap di pembelajaran nanti Ibu juga bisa memberikan masukan dari pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Oke. Di kelas Pak Sidik, selama Pak Sidik mengajar, kira-kira ada hambatan atau masalah yang Pak Sidik temui ketika proses belajar mengajar, Pak? Ya, benar sekali Bu Nur. Jadi sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengalami masalah dulu di semester awal ketika pelajaran IPAS pada materi perubahan wujud benda. Saya menemukan bahwa ada beberapa anak yang memang sudah memahami konsep perubahan wujud benda, tapi masih juga banyak anak yang masih kebingungan untuk membedakan konsep perubahan wujud benda itu. Bisa membedakan antara mencair dengan membeku, kemudian menguap dengan mengembun, apalagi menyublim dengan mengkristal. Seperti itu. Dari hambatan-hambatan tadi atau masalah tadi, kira-kira apa yang ingin Pak Sidik perbaiki di pembelajaran berikutnya? Nah, di pembelajaran berikutnya nanti saya akan kembali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Nur. Yang pertama nanti saya akan lakukan adalah pemetaan peserta terlebih dahulu. Saya akan cek dulu tingkat kemampuan pemahaman dasar mereka terkait dengan materi yang saya ajarkan. Yang kedua, nanti saya juga akan adakan pemilihan terkait aktivitas dan materi. Kemudian yang ketiga, saya juga akan melakukan semacam fleksibilitas dalam belajar sehingga mereka lebih nyaman dalam belajar. Dan saya akan berusaha mewujudkan ruangan atau kelas yang inklusif sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan haknya untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Begitu. Luar biasa sekali Pak Sidik. Pak Sidik, dari rancangan tadi atau strategi yang sudah Pak Sidik sampaikan, kira-kira indikator apa yang menjadi indikator keberhasilan dari pembelajaran yang akan kita lakukan bersama, Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik, Bu. Jadi indikator keberhasilan dari pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, karena konsepnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama saya berharap nanti adanya peningkatan motivasi belajar, karena belajar disesuaikan dengan kemampuan, bakat minat, dan gaya belajar anak-anak, sehingga harapannya motivasi belajarnya meningkat. Yang kedua adalah peningkatan keterampilan berpikir kritis. Jika anak lebih kritis dalam memahami konsep. Kemudian yang ketiga, peningkatan pemahaman terkait dengan konsep-konsep yang awalnya mereka belum paham atau konsep yang mungkin masih mereka bingung begitu. Yang terakhir adalah saya berharap nanti adanya peningkatan kerjasama yang baik dari peserta didik sehingga dalam kelas tercipta suasana yang nyaman, kemudian semangat kebersamaan dan kerukunan dalam pembelajaran. Luar biasa sekali indikator yang Pak Sidik hendak capai, sudah mencakup dari motivasi anak-anak belajar untuk meningkatkan motivasi, juga kognitifnya tidak lupa berpikir kritis dan bekerja sama. Berikutnya karakter juga akan ditingkatkan, yaitu kerjasama antar peserta didik. Semoga apa yang ingin dicapai Pak Sidik dengan indikator-indikator yang sudah jelas ini, semoga dapat berjalan lancar. Amin, amin. Dan sukses. Amin. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya, Pak. Terima kasih Bu Nur. Saya tunggu dari Bu Nur di kelas saya bersama peserta didik saya. Luar biasa, siapa? Saya akan dengan senang hati mengamati dan mencatat apa yang
nanti sebagai nanti sebagai referensi saya untuk pembelajaran di kelas saya. Ya, jangan lupa Bu Nur, saya tetap menghendaki adanya masukan dari Bu Nur nantinya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sidik. Sama-sama Bu Nur.